Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih semangat untuk belajar? Baiklah, jika masih semangat, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, setelah berdoa, anak-anak bisa langsung menyiapkan alat-alat tulis atau perlengkapan untuk belajar pada hari ini. Jika sudah, anak-anak apakah masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Baiklah, kemarin kita belajar tentang wawancara dan cara menulis wawancara. Dan kita juga belajar tentang apa saja hewan yang langka atau hewan yang hampir punah. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 1. Anak-anak bisa langsung membuka buku paket pada halaman 95. Nah, jika sudah, selanjutnya yaitu sebelum memulai kita akan mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, dengan mendengarkan cerita, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Yang ketiga, dengan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mampu menjelaskan manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan tepat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki materi. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal ini. Selanjutnya, kita akan membaca cerita perjalanan ke desa. Anak-anak bisa langsung membuka bukunya pada halaman 95 sampai 96. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Rani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang bapak tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Selanjutnya, Pak Jajak bercerita bahwa itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Nah, di bawah ini kalian bisa melihat tahap-tahap untuk pembuatan pupuk kompos. Kita lanjut. Caranya yaitu sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut pupuk kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen, jelas Pak Jajak. Nah, ini masih tahap pembuatan pupuk kompos. Selanjutnya, apa yang dilakukan Pak Jajak adalah upaya agar lingkungan tetap terjaga sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Dari petualangan itu, Dayu dan teman-temannya semakin peduli terhadap lingkungan. Tentunya, anak-anak juga harus peduli dan mencintai lingkungan, karena hal tersebut adalah cara kita untuk ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Untuk yang selanjutnya,
manfaat peduli lingkungan. Apa saja manfaat peduli lingkungan itu? Yang pertama, di sini ada kebun menjadi subur. Yang kedua, hewan ternak jadi sehat dan gemuk. Yang ketiga, hasil panen akan berlimpah. Yang keempat, lingkungan bersih, indah, dan nyaman. Yang kelima, hewan ternak menghasilkan daging, telur, dan susu. Nah, 5 manfaat ini adalah manfaat peduli lingkungan. Yang selanjutnya, kalian bisa mengamati gambar di samping ini. Gambar ini adalah tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Bagaimana ciri-cirinya? Kalian juga bisa langsung membuka buku paket kalian pada halaman 97. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menentukan atau mengetahui ciri-ciri tumbuhan dan hewan terawat dan tidak terawat. Bagaimana caranya? Yang pertama kita lihat, ini ada tumbuhan daunnya hijau, terlihat subur. Apakah ini tumbuhan terawat? Iya, betul. Ini adalah tumbuhan yang terawat. Kita lihat di bawahnya. Ini batang dan daunnya terlihat layu atau sudah hampir mati. Nah, ini kira-kira anak-anak ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat. Ya, yang ketiga kita lihat. Ini ada hewannya terlihat kurus. Ini terlihat kurus. Apakah ini hewan terawat atau tidak terawat? Iya, hewan ini adalah hewan yang tidak terawat. Di sampingnya ada tumbuhan yang daunnya terlihat menguning atau kecoklatan. Dia juga terlihat layu. Ini juga termasuk tumbuhan yang tidak terawat. Di atasnya lagi, ini ada kucing. Kucingnya terlihat gemuk. Dia sambil makan. Ini juga ada ayam yang terlihat gemuk. Apakah ini termasuk hewan terawat? Ya, ini adalah hewan-hewan yang termasuk hewan terawat. Selanjutnya kita akan tadi setelah melihat gambar, apakah anak-anak sudah tahu dengan ciri-ciri hewan terawat dan tumbuhan terawat dan tidak terawat? Kita lanjut. Yang pertama untuk tumbuhan yang terawat. Apa saja ciri-cirinya? Yaitu daunnya berwarna hijau. Yang kedua, bebas dari gulma atau hama. Yang ketiga, daun tidak rusak dimakan gulma. Bagaimana ciri-ciri tumbuhan tidak terawat? Yang pertama, daun atau batangnya selayu. Yang kedua, daun berwarna kekuningan atau coklat. Yang ketiga, daunnya rusak dimakan gulma. Yang keempat, yang pastinya yaitu tumbuhannya tidak subur. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri hewan yang tidak terawat dan terawat? Kita lihat. Yang pertama yaitu terawat, bulunya bersih. Yang kedua, tidak berkutu. Yang ketiga, gemuk. Yang keempat, hewan itu akan bergerak lincah. Nah, ciri-ciri hewan yang tidak terawat yaitu kebalikannya, bulunya sangat kotor, berkutu. Yang ketiga, badannya kurus. Yang keempat, dia akan malas bergerak. Atau ini adalah ciri-ciri hewan yang tidak terawat. Selanjutnya, dari penjelasan tersebut, bagaimana sikap kita jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat di lingkungan sekitar kita? Nah, yang pertama terhadap tumbuhan, sikap kita yaitu tumbuhan tersebut harus disiram setiap hari. Yang kedua, diberi pupuk. Yang ketiga, dibersihkan dari hama atau gulma. Itu adalah terhadap tumbuhan. Bagaimana terhadap hewan? Sikap kita terhadap hewan yang pertama yaitu diberi makan dan minum. Yang kedua, diberi tempat tinggal yang layak. Yang ketiga, dimandikan. Yang keempat, hewan yang tidak terawat akan kita rawat dan kita ajak bermain setelah bersih. Nah, anak-anak, ini adalah contoh sikap kita jika menemukan hewan dan tumbuhan yang tidak terawat. Untuk yang selanjutnya, sebelum ke kesimpulan, apakah anak-anak sudah paham untuk materi ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang tidak terawat dan sikap kita terhadap hewan atau tumbuhan yang tidak terawat? Jika ada yang masih belum paham, anak-anak boleh bertanya dengan menuliskan komentar di Google Classroom atau bisa langsung mengirimkan
pesan kepada Ibu. Nah, di sini apakah anak-anak bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Baiklah, jika bisa langsung ditulis di bukunya masing-masing. Di sini untuk kesimpulannya yaitu kita wajib mencintai dan merawat tumbuhan, hewan, dan lingkungan sekitar kita. Karena apa? Karena semua itu adalah wujud syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang mana Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kita hewan, tumbuhan yang harus kita jaga. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, setelah kita belajar pembelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 tentang merawat tumbuhan dan hewan, anak-anak diharapkan setelah belajar ini, jika menemukan atau berjumpa dengan hewan dan tumbuhan yang tidak terawat, bisa menerapkan sikap yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu contohnya ketika bertemu dengan tumbuhan yang tidak terawat, kita bisa menyiramnya, memberinya pupuk. Begitu pula dengan hewan. Bagaimana sikap kita? Tadi, sikap kita terhadap hewan yaitu memberinya makan dan minum, membersihkannya atau memandikannya. Itu beberapa sikap yang harus kita lakukan ketika menemukan hewan dan tumbuhan yang tidak terawat. Nah, anak-anak setelah belajar, nanti anak-anak bisa mengerjakan kuis yang akan Ibu bagikan. Kuisnya ada di Google Classroom. Nanti anak-anak bisa sambil mengerjakan kuis dengan membuka buku catatannya. Baiklah, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing di rumah ya. Nah, setelah berdoa, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sampai jumpa.